Musibah saya pernah ya, satu kandang kambing hilang semua. Dan ada fotonya saya lihat. Saya pernah punya kandang, hari makin banyak kambingnya, hingga suatu hari saya mau potong semuanya hilang, satu pun nggak ada yang disisain. Itu dicuri? Curi semua. Allah. Padahal hari itu saya harus masak. Dan saya nggak punya hutang sama sekali, Ustaz. Masya, dan beliau nggak perlu berhutang. Saya nggak pernah kredit. Nah ini pentingnya juga. Iya. Jangan buru-buru jadi OKB, orang kaya baru. Udah untung langsung ambil mobil, jangan. Harta bisnis yang saya bangun akan pindah tangan ke anak saya, ke istri saya. Jadi ke harta hak waris. Tapi yang nggak bisa diambil orangnya adalah amal jariah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Keluarga semuanya? Sehat semuanya, Ustaz. Alhamdulillah, anak 5 sekarang, Ustaz. Masya Allah. Tinggal di mana sekarang? Di Cilengsi. Di Cilengsi ya? Ya, Bogor. Di Bogor, Masya Allah. Iya. Ya, jadi kita kalau Ana melihat akun sosmed antum di Facebook atau di Instagram ada juga kalau nggak salah ya, Medina Akikah. Iya. Jadi saya melihat ada sesuatu yang sangat menarik, sangat menarik karena setahu Ana dulu antum itu habis kuliah, terus sempat beberapa waktu ya tanda petik bekerja, maksud walaupun di tempat dakwah, tapi sebagai orang yang kemudian bekerja di sebuah lembaga dakwah ya gitu. Kemudian tiba-tiba kita dapati antum sudah mendirikan sebuah usaha yaitu Medina Akikah yang notabene itu bergerak di bidang akikah ya, jasa akikah, dan kemudian kita amatin grafiknya Masya Allah gitu, cukup berkembang pesat, kemudian manajemennya kita lihat juga bagus, dan juga yang saya amati itu unik-unik menunya gitu. Jadi mungkin kita ingin supaya pemirsa dan juga netizen ini istifadah, mengambil manfaat dari pengalaman antum dalam mendirikan itu, sehingga kita ingin menggali bagaimana kisah antum dalam mendirikan Medina Akikah dan juga mungkin yang lain. Dan acara ini namanya adalah Inspirasi Plus gitu ya. Jadi memang Inspirasi Plus itu pertama dari hal yang inti, kita akan menggali bagaimana orang-orang itu kemudian melalui masa-masa awal mendirikan usaha, inspirasi, dan plusnya adalah hal-hal lain, nilai-nilai kebaikan yang mungkin juga bisa kita dengarkan atau kita istifadah, mengambil manfaat dari tamu kita. Nah, gitu Ustaz. Jadi pertama adalah mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana awal antum mendirikan Medina Akikah, karena terus terang dari kebiasaan habit orang bekerja biasanya di luar sana, teman-teman yang biasa kerja di kantor dapat gaji setiap bulan tiba-tiba loncat jadi pengusaha, nah, itu tentu banyak tantangannya. Iya. Baik, jadi betul kata Ustaz Masud tadi ya, saya 2013 saya bekerja sebagai wartawan, menulis lepas gitu. Tadinya niatnya hanya sekedar dapat uang halal untuk kehidupan di Jakarta, karena kan saya kuliah dan nggak dikirim orang tua. Terus bekerja di tempat perusahaan Ustaz Masud, Haji Masud ini sebagai ya gitulah ya, sebagai host. Kemudian alhamdulillah di situ saya justru merasa bahwa bisnis saya adalah buah dari bekerja. Jadi gini, karena dulu saya wartawan, saya host, nyari narasumber sana sini, saya digaji kantor, tapi ilmunya saya serap. Medina ini ceritanya 2016 saya ditugaskan kantor untuk meliput salah seorang pengusaha kuliner di Jogja, namanya Warung Steak and Shake, Pak Jody. Itu berarti terkenal juga ya warung? Terkenal, beliau waktu itu punya 80-an cabang. Waktu saya tanya, saya wawancara dan saya bertemu langsung dengan beliau di rumah beliau. Ini anaknya karyawan ya, jadi kita digaji sama kantor gitu. Ini luar biasa nih. Sebentar saya potong, Set. Iya. Jadi tadi ada yang menarik supaya nggak hilang ini poin pentingnya. Jadi beliau ini bekerja, tapi sambil bekerja itu belajar ya, mengambil manfaat dari narasumber yang diwawancarai. Artinya di sini kawan-kawan yang mungkin bekerja juga jangan cuma bekerja saja ya, tapi apa sih yang bisa kita manfaatkan dari pengetahuan ya, wawasan yang kita ini. Yang kedua tadi Ustadz itu tadi host gitu kan, berarti ada hal yang memang kayak public speaking atau cara komunikasi dengan orang yang mungkin juga
menjadi terlihat penting nggak dalam? Oh, penting ya, ya. penting karena kepercayaan diri itu sangat penting agar orang tuh yakin bahwa produk kita bagus. Orang jualan kan, bisnis kan ujung-ujungnya jualan Ustaz ya. Yeah. Orang akan yakin kalau kita percaya diri. Percaya diri salah satu bentuknya adalah bagaimana kita bisa mendeliver message produk kita memang best, kualitinya. Saya bisa bilang kenapa Medina bagus, sudah pernah dipesan 9 negara. Jepang. 9 negara. Baik, masalah ini sebelum nanti lebih jauh, kenapa kita undang beliau? Karena memang begitu. Dari kemudian bekerja di orang gajian, kemudian memulai dan Masya Allah tabarakallah sampai punya cabang di beberapa kota dan juga bahkan sempat dipesan di 9 negara gitu ya. Tafadhol diteruskan. Tadi beliau menyampaikan awalnya itu ngeliput di Steak and apa ya. Warung Steak and Shake ini saya sebut karena beliau orang baik, beliau punya pesantren juga. Beliau punya 80 cabang sekian kalau saya tidak salah ingat ya. Karena wawancaranya tahun 2006 bisa wawancara, Pak gimana awal Anda usaha? Saya basicnya arsitek, saya kuliah nggak lulus. Kenapa saya kuliah nggak lulus? Karena saya semester 6 bisa gambar. Arsitek kan bisa gambar, kalau udah bisa gambar ngapain nunggu wisuda? Gitu. Unik lah dari beliau. Terus menu-menunya, jadi sembari beliau datang di depan kamera itu saya lihat menunya, wah ini unik banget ya. Nah, kemudian di dan Jogja, itu juga yang menginspirasi uniknya menu-menu. Ya, saya nanya juga, Pak itu dapat menu kayak gitu dari mana? Oh dari buku Mas. Waktu itu ada toko buku besar yang merajai di Indonesia, dia datang sama istrinya, dipraktekin berkali-kali. Saya catat tuh, oh berarti inspirasinya dari buku. Waktu itu kan belum ada YouTube saat ya. Tahun-tahun 90 awal. Nah, pas kejadian saya wawancara beliau tahun 2016 itu udah ada YouTube. Berarti kesempatan kita belajar lebih banyak dong. Saya belajar dari chef-chef di luar negeri. Yang berbahasa Inggris kan bisa diterjemahin tuh dikit-dikit pakai Google Translate. Oh kayak gini. Jadi contoh misalkan itu, menu di Medina Akikah yang mungkin di Inggris kan apa misalkan? Spicy grill lamb. Aslinya sebenarnya kalau memang Indonesia? Spicy grill lamb. Spicy grill lamb ya. Artinya Akikah yang lain kan dia punya bahasa yang lain, istilah yang lain mungkin. Ya itu juga berkah yang kedua Ustaz. Saya pernah ditugaskan Ustaz Masud ngeliput di Jogja. Orang yang nulis bukunya itu sudah 35 buku dia tulis, bestseller bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun laku bukunya. Ini dibiayai kantor juga, saya dulu jalan-jalan. Jadi saya manfaatin waktu itu saya minta wawancara dengan salah seorang ekonom di Jogja. Beliau guru besar di salah satu kampus. Beliau lulusan Australia. Saya pengen wawancarai beliau, tapi karena dari kantor dibatasin waktu, saya harus pulang. Saya nggak sempat wawancara secara live di kamera, tapi saya sempat ngobrol dengan beliau. Waktu itu saya nanya gini, Pak, ada nggak buku bisnis yang Bapak rekomendasikan? Terus dia bilang, kamu baca Blue Ocean Strategy, strategi bisnis Samudra Biru. Itulah yang memenangkan perusahaan-perusahaan besar itu tanpa pesaing itu apa caranya? Intinya adalah bisnis itu biar kita nggak berdarah-darah dan dapat market itu saya belajar dari buku itu harus punya keunikan. Nah, sedangkan Akikah ini kan rata-rata menunya sate gulai waktu itu ya, sate gulai tongseng gitu kan. Saya dari awal pendidikan saya tidak akan bikin sate selamanya, karena ini brandnya adalah. Jadi udah gitu ya, nggak bikin sate selamanya. Nggak selamanya, nggak boleh. Karena kalau sekalipun saya bikin sate akan merusak brand yang sulit saya bangun dari awal. Selamanya kita nggak akan bikin, gitu. Jadi menu yang saya luncurkan waktu itu spicy grill lamb teriyaki masakan Jepang ya. Jadi bedanya misalnya ada paprikanya, terus ada ya gitulah ya. Ada oregano, itu di mall ada sih sebenarnya. Ya, jadi nanti akan kita tampilkan juga menu-menu uniknya Medina Akikah. Itu yang menjadi pembeda. Kalau yang lain bisa jadi biasa sate, terus apalagi biasanya kalau gulai. Sate, gulai, tongseng gitu. Tapi kalau beliau tuh nggak ada nama-nama itu. Nggak ada. Kita ada nasi biryani. Dan saya juga pernah pesan dulu, pernah, dan memang salah satu yang menarik anak waktu itu adalah memang ini unik gitu namanya, kemasannya gitu kan. Jadi itu Masya Allah. Jadi nama-nama itu yang menjadi karena kita waktu itu browsing ya kalau mau akikah itu mana yang akan kita pilih gitu. Tapi kita lihat Medina Akikah itu menunya betul-betul unik menurut saya dan membuat kita penasaran tuh. Jadi baik, penasaran itu saya bayar Ustaz. Jadi kalau orang di catering saya, di Akikah saya itu ada garansi test food gratis. Jadi semua menu itu Anda bisa dapatkan gratis. Jadi jangan pesan kalau belum cobain. Jadi antum ada garansi tes gratis dan itu ngetesnya harus datang ke sana. Bisa datang, bisa diantar. Kalau diantar dia hanya bayar ongkos kirim, tapi free. Betul. Jadi artinya nggak beli kucing dalam karung ya? Ya, itulah dia. Jadi beliau membuat penasaran. Setelah itu juga
boleh dicoba gitu ya. Gratis test food. Boleh datang ke tempat atau boleh juga dikirim. Dikirim, dan itu kalau nggak jadi nggak apa-apa, kita biasa aja. Iya, biasa aja. Nggak apa-apa. Alhamdulillah 90% lebih jadi. Jadi, masya Allah. Kalau kantor yang sekarang di mana, Ustaz? Kantor kalau ada, pemirsa mau utamanya di Cilengsi, di rumah saya sendiri kantornya ya, karena kita basicnya online ya. Di Serang. Serang tuh ibu kota Banten ya. Banten, kemudian di Solo, kemudian di Purwokerto, Masya Allah. Perumahan Teluk, Jadi beberapa kota beliau ada cabangnya. Jadi nanti di Purwokerto, di Serang, di mana tadi, Solo ya, di Bogor itu bisa searching kalau mau akikah putra putrinya, ada yang lahir dan nggak mau repot gitu ya sudah pesan ke beliau. Dan karena beliau juga lulusan syariah, beliau itu LC, jadi insya Allah amanah bismillah. Dan juga secara syarat-syarat absahnya, kemudian bahkan sampai higienisnya dan lain sebagainya, insya Allah bisa kita percayalah gitu. Ya, kembali ke tadi, jadi awal mula ini mungkin fase yang paling sulit bagi orang yang mau bikin usaha adalah fase pertama mulai. Jadi antum tadi kan sudah belajar ke itu. Kemudian bagaimana memulainya, betul-betul prakteknya itu kan sulit, tidak banyak yang bisa itu. Dari mengamati kemudian antum praktek gimana? Ya, jadi yang pertama saya juga udah bahas ini saat di konten di YouTube saya, Adnan Virus juga. Jadi bagaimana kita itu membangun usaha dari sejak jadi karyawan. Jadi jangan buru-buru resign kalau belum settle. Jadi karyawan itu peluang bisnisnya besar, karena kita jadi karyawan itu kan kita punya teman kantor, kita punya banyak grup, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya kebutuhan yang sama dengan kita. Nah, kita tinggal sediakan kebutuhannya apa gitu kan. Saya waktu itu difasilitasi kantor untuk meliput sana sini, saya manfaatin untuk belajar kuliner gitu. Masya Allah. Nah, salah satu karyawan masak saya itu 20 tahun di Saudi Arabia. Jadi untuk yang masak biryani, kebuli, kapsa itu pengalaman 20 tahun di KSA. Itu dulu sopir di Iya. Masya Allah, iya. Ya, saya create itu mulai. Hobinya dimasak, jangan sampai malah pegang setir. Karena masakannya enak, semua orang udah sepakat masakannya enak, bau kambingnya hilang. Jadi rezekinya jangan di situ aja gitu. Oke, jadi Ustadz Virus ini pertama mempunyai mindset untuk usahanya, mau gimana, kemudian mencari orang yang memang kompeten di situ. Dan itu kadang-kadang kan orang takut gini, kalau nyari yang ahli kayak gitu, apalagi 20 tahun, mungkin kan bisa jadi kendalanya bagi sebagian orang, apa itu nggak mahal nanti, atau bagaimana mendapatkan mungkin pegawai atau orang yang bekerja dengan antum tapi bisa mengatasi kendala-kendala mahal atau apa gitu. Pada prinsipnya modal itu terbagi menjadi dua ya, yaitu modal alat, yang kedua modal manusia atau SDM. Nah, perusahaan kita, usaha kita boleh kecil, tapi mindset harus perusahaan. Perusahaan itu pasti ya berkolaborasi, dan itu kan perintah dalam Islam kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kalian harus bekerja sama. Nah, untuk belanja modal, saya punya tips ya buat teman-teman semuanya. Kalau mau usaha, kalian sudah yakin usahanya bagus, modal usaha itu bisa diminimalisir dengan 3 cara ya. Yang pertama meminjam, yang kedua menyewa, yang ketiga beli. Meminjam. Jadi jangan beli di awal, itu sangat beresiko, karena kita langsung beli, misalnya ini beli ruko di pinggir jalan, itu belinya 1, sekian miliar, hasilnya kan belum tentu. Yang paling selamat adalah sewa. Nah, dengan sewa kita hanya bayar 6,5 juta setiap 6 bulan gitu kan. Kalau usaha nggak jalan, kita nggak begitu hilang banyak gitu. Kalau SDM bisa dengan mungkin caranya Ustaz, mungkin per porsi atau gimana, biar nggak bayar bulanan gitu, karena kan kalau tiba-tiba harus gaji kan mungkin agak banyak di antara kita yang waduh belum ada nih kalau gaji gitu, tapi mungkin tips untuk mengatasi pergajian di awal itu gimana? Jadi bentuk tahun salah satunya bukan hanya sebagai karyawan ya, kita ambil karyawan berarti kita gaji, jadi sebagai mitra itu kan seperti vendor atau subkon lah istilahnya. Saya jual ini 2.700.000, saya beli ke Anda 2 juta sekian, siap nggak dengan kalkulasi gini? Oh siap banget, ini masuk, nah gitu. Jadi caranya agar dia dapatnya banyak, kita jualnya mahal. Agar jualnya mahal dan laku, bikin menu luar negeri. Kalau menunya menu asing, inovasinya asing kan orang bayar mahal nggak masalah. Jadi ada hal yang di sini mungkin agak beda dengan kebanyakan, bahwa karena namanya nama-nama asing, jadi antum bisa nge-up harga lebih tidak masalah ya.
sebenarnya tidak harus nama asing, inovasi itu kan luas ya. Kebetulan inovasi yang saya pilih menunya asing, yang tidak biasa, packingnya waktu itu juga asing, bento yang tidak biasa. Nah dengan begitu apapun service atau value yang kita berikan menaikkan harga. Kalau harganya tinggi kita bisa ngasih ke vendor tinggi. Nah, sehingga ketika ada pesanan, misalnya saya kan sehari 20 ekor maksimal. Masya Allah. Ya. Kita nggak sanggup lebih. Kita batasi. Jadi sehari untuk menjaga kualitas, beliau memperhitungkan sehari itu dibatasi ekor. Ya, 20 ekor. Untuk Jabodetabek ya. Kalau kota lain lebih kecil, kota lain 6 tergantung jumlah krunya gitu. Nah, saya subkon ke beliau, saya pegang 2, saya orderan masuk 20, saya store ke beliau 8. Jadi yang saya masak hanya 12. Yang 8 ini ketika ada masak ke beliau kita bayar sesuai dengan perjanjian di awal. Ya, jadi berbagi keuntungannya besar lah, sehingga orang juga semangat kita ajak kerjasama. Iya, Masya Allah. Jadi dengan begitu akhirnya tidak perlu menggaji, tapi bisa juga pihak yang memasak mitra kita atau ya boleh dikatakan tim itu mendapatkan yang bagian yang lumayan juga gitu ya. Iya, betul. Karena kan kelemahannya gini, Ustaz. Banyak orang bisa membuat produk tapi nggak bisa masarin. Kalau kita bisa masarkan, kita nggak usah bikin sendiri karena membuat itu kan prosesnya lama. Kasih ke orang-orang aja. Iya, betul. Gitu. Jadi karyawan saya nggak ada yang certified masak, punya sertifikat masak, lulusan mana nggak ada, Ustaz. Yang di rumah saya sendiri semuanya ibu-ibu. Ada 11 orang yang masak, semuanya ibu-ibu. Kanan kiri jalan, kanan kiri rumah saya. Mereka nggak punya sertifikat masak, tapi mereka udah masak puluhan tahun buat keluarganya gitu. Betul. Tangannya udah lincah. Gitu. Dan tinggal mengapresiasi. Iya, jadi memberdayakan ibu-ibu, emak-emak pun dengan sedikit sentuhan antum diarahkan sudah. Iya, diarahkan. Jadi setiap menu baru saya training dulu, saat ini ada menu ini, gurunya chef ini saya datengin, chefnya saya undang, ibu-ibu dikumpulin ya, tahu masaknya begini. Kemudian takarannya kita gramasi. Misalnya untuk menu ini garamnya 2 gram misalnya. Iya. Minyaknya segini, kecapnya ada 3, ada kecap ini, ada kecap merek ini, ada kecap merek ini. Takarannya masing-masing, ada yang sendok, ada yang gram, ada yang liter gitu. Iya. Kemudian alasan ketika memilih Akikah ya, Medina Akikah sebagai bidang usaha, kan boleh dikatakan itu bidang usaha pertama antum yang diseriusin ya. Dan alhamdulillah jadi itu mungkin kalau bisa antum ceritakan adalah tantangan mungkin terberat lah pada fase awal tadi, maksudnya kalau ada mungkin, atau alhamdulillah nggak ada. Karena pada saat tantangan nggak ada sih, nggak ada ya, Masya Allah. Menurut saya enak semua dijalanin gitu. Iya, karena biasanya yang mungkin saya amati ya, kebanyakan kawan-kawan kita ini kalau mau usaha biasanya terlalu memusingkan prasyarat tadi. Kalau misalnya kambingnya mau belinya gimana, kemudian masaknya gimana, kemudian masarinya gimana dan sebagainya. Tapi mungkin persiapan tadi pada saat kerja memang sudah lumayan siap ya. Iya. Jadi kalau semua dikerjakan sendiri memang berat. Jadi sunnah dari Rasul Kanjeng Nabi itu kan kita harus kerjasama. Dengan bekerjasama itu pesanan yang kalau misalnya saya masak sama istri saya, awal-awal kan yang masak istri saya, itu sehari cuma bisa 2 karena punya anak-anak banyak. Tapi kalau saya terima pesanan 20, yang masak ada 10, masing-masing bisa masak 2, kita bisa terima order 20. Kan faktor kali kalau kita masak 2 sama 20 mesti untungnya banyak 20 dong gitu. Iya, tapi tentu kalau order pertama lah boleh dikatakan kan nggak langsung bisa banyak kan? Itu bisa. Jadi ada tekniknya, Ustaz. Nah, itu dia. Bagaimana laris sebelum buka itu ada tekniknya. Jadi saya baca buku. Ada sebuah buku saya baca menarik sekali waktu tahun 2004 buku itu harganya 250.000. Tapi karena saya nggak kuat beli, saya fotokopi, Ustaz. Di buku itu ada teknik bagaimana laris sebelum buka. Jadi kita belum buka usaha aja yang pesan udah banyak. Oh, jadi itu yang untuk praktekkan ya, sehingga tidak terlalu mengalami ada fase ini order sedikit gitu enggak. Jadi bulan pertama saya langsung dapat order 12. Oh, dan itu nggak rugi. Saya kasih diskon banyak tapi untungnya juga banyak. Iya. Jadi ada kiat, mungkin bisa dijelaskan pemirsa. Salah satunya menyiapkan market dulu. Misalnya kita mau usaha waktu itu saya usaha bulan Agustus, 2 bulan sebelumnya saya sudah punya desain. Insya Allah bulan ini akan launching paket Akikah. Gini. Waktu itu saya masih ingat harga 2.400.000. Tapi yang pesan sekarang sebelum Agustus, transfer sekarang cuma bayar 1,6. Jadi potongannya 800.000. Dan itu saya share ke tadi karena pernah kerja di perusahaan kan. Temannya banyak, saya share ke teman-teman pernah sekolah, teman grup sekolah saya share. Alhamdulillah bulan pertama nyantol 12.
Jadi saya diskon 800.000 pun saya udah hitung itu nggak rugi gitu, cuman nggak untung. Iya, iya. Tapi untungnya apa? 12 kali order, 12 foto, udah terkenal di awal gitu loh. Kan orang udah mantep, udah dapet testimoni kan gitu. Ya ini pokoknya kita nggak rugi deh ngikutin penuturan beliau nih. Jadi ada tips-tips yang berharga insya Allah, inspirasi yang berharga bahwa mungkin banyak di antara kita yang mendirikan usaha tapi biasanya gitu. Jadi di awal tuh udah kenapa gimana, sepi gitu, maksudnya order nggak banyak. Ternyata beliau lakukan adalah justru ada promosi di awal ya, sebelum launching itu sudah, sehingga ketika diluncurkan langsung ordernya 12 gitu ya. Pantesan nggak ngalamin kayak yang lain sepi order. Tapi musibah saya pernah, Seth. Gimana tuh? Musibah saya pernah ya. Satu kandang kambing hilang semua. Dan ada fotonya saya lihat. Jadi pernah saya abadikan di Facebook saya, di YouTube saya, Adnan Virus Channel itu. Saya pernah punya kandang, makin hari makin banyak kambingnya, hingga suatu hari saya mau potong semuanya hilang, satu pun gak ada yang disisain. Itu dicuri? Curi semua. Allah. Padahal hari itu saya harus masak. Tapi hikmahnya besar, ya, saya wallahi saya nggak nangis. Saya langsung foto, spread. Saya yakin kalau saya berhasil suatu saat nanti, saya bisa cerita. Saya pernah kehilangan segini. Dan waktu itu saya belum punya apa-apa. Ternyata, alhamdulillah saya bersyukur kenapa hilang, Seth. Gimana tuh? Loh iya, kalau kambing saya nggak hilang, setiap bulan kos saya tuh gaji tukang ngambil pakan, gaji yang nunggu kalau malam. Resiko kematian, resiko sakit, kambing sakit nggak boleh dipotong. Stok saya nggak bisa banyak, paling saya belanja 12, 20. Orang milih kan cuma pilihan 12, 20 kan dikit. Akhirnya? Semenjak hilang, saya ke seseorang, saya ketemu sama orang yang punya kandang banyak. Saya perjanjian, bisa nggak saya beli, saya ukuran segini, nanti dipotong, kirim ke rumah saya. Bisa. Oh, jadi malah nggak ada lagi antum nyetok. Ya, akhirnya slimming cost. Iya, Masya biaya Allah. pakan bukan tanggungan saya, mati tanggung jawab Anda gitu kan. Iya. Gitu kan. Kemudian kalau ada customer datang lihat kambing saya kandangnya banyak, kandang saya kambingnya banyak gitu. Jadi ini luar biasa nih masalahnya, ini inspirasinya luar biasa nih karena ketika kambingnya hilang, satu kandang itu hilang semua, ternyata justru hikmahnya malah menjadi makin efisien, mencari orang yang punya kambing banyak. Justru secara marketing juga bagus ya, kalau ada orang datang milih yang mana, kelihatan antum punya. Saya izin waktu itu untuk nempel stiker saya Medina Akikah di kandang beliau, dan beliau setuju, senang. Jadi karena beliau kan juga diuntungkan juga kan dengan adanya tulisan Medina Akikah, kemudian banyak yang pesan antum kan. Iya, diuntungkan. Masya Allah, ini hikmah di balik musibah. Iya, jadi Masya Allah ya, banyak orang kalau kena musibah, apalagi hilang sekandang, yang itu kan kalau di dunia akikah kan kambing itu kan jadi modal utama kan. Tiba-tiba sekandang hilang, itu banyak yang mungkin stres, kemudian malah down, malah mungkin tutup mungkin. Tapi antum dengan izin Allah malah bisa cari keuntungan mungkin atau hikmah yang pada akhirnya malah menjadi kebaikan sampai sekarang ya. Sampai sekarang, Seth. Jadi pada prinsipnya kalau orang membangun apa-apa dengan iman itu enak, Seth. Kan fama yuridillahu ayyashrah sadrahu ya, fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, kata Allah kan. Siapa yang ingin Allah beri petunjuk, hatinya dibikin lapang dengan Islam itu. Oh, kambing saya hilang, santai aja, pasti mau dikasih hadiah sama Allah. Gitu. Masya Allah. Saya haji gagal pernah, Ustaz. Apalagi pernah apa tuh? Haji gagal. Pernah. Itu gimana ceritanya maksudnya? Wah, panjang, jangan di sini. Nggak, artinya maksudnya ini juga bagian, terus hikmahnya maksudnya, hikmahnya tadi kena juga, alhamdulillah. Hikmahnya justru setelah itu dapat modal bagus, jadi santai aja. Oke, taib. Oke, ini apa nih? Kambing hilang tadi apa ya? Kambing hilang, haji gagal, orderan nggak dibayar. Pernah. Oh, order dibayar juga? Dari ribuan order sekali nggak dibayar. Satu kali aja. Saya salut, bagus, jangan dibayar karena emang saya yang salah. Oke. Jadi pesanan sampai acara udah bubar. Oh, itu kesalahan teknis, bukan customer yang salah. Tapi setelah itu antum jadi tambah memperbaiki sistem, disiplin, dan makanya di setiap pekan kita ada Zoom meeting setiap hari Rabu malam kalau di perusahaan saya. Rabu malam kita Zoom sama semua kru untuk tadi. Jadi setiap kesalahan kita catat, ini perbaikannya gimana. Oke, Masya Allah. Gitu. Artinya sebenarnya antum dengan cabang-cabang itu masih memungkinkan kalau ada kawan-kawan yang mau buka, bisa kemudian merasa repot atau merasa kurang pede dari awal, antum membuka kemitraan. Bisa kemitraan. Oh, kemitraan ya. Oke, nanti bisa dihubungi ya, kita cantumkan juga nomor kontak
beliau rasanya atau sama, cara masaknya sama, karena kemitraan itu bumbu jadi udah kita gramasi, Ustaz. Cara masaknya udah kita bikin video tutorialnya. Jadi menu ini cara masaknya, ini videonya, bumbunya udah ada, udah kita bungkus-bungkusin. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal masukin aja. Oke. Insya Allah rasanya nggak beda sih. Iya. Terus kita maju lagi ke sisi yang mungkin sering dipertanyakan oleh orang-orang yang membuat usaha, yaitu gimana masarin. Masarin, kalau antum tadi sudah punya kit awal, tapi mungkin mengembangkannya atau memasarkan dengan lebih baik gitu, gimana? Salah satu teknik pemasaran yang saya lakukan dulu di awal adalah merawat hubungan dengan semua orang di media sosial yang berkawan dengan saya, di WhatsApp Story, kemudian di Instagram. Pertama pertemanan diri. Oke. Kemudian merawat mereka dengan membuat storytelling ya. Itu cerita, karena orang kan suka diceritain kan. Itu saya dia. cerita hari ini saya orderan itu kemana. Dia. Ini yang saya terus terang dulu kenapa pesan. Saya ngelihat sosmednya antum, Ustadz Fairuz, ini bedanya. Kalau yang lain kadang-kadang tuh perusahaan, bahkan kadang perusahaan besar, itu kalau ngiklan tuh kasar ya, langsung misalkan jual ini, jual. Kalau antum tuh kayak orang cerita, storytelling, tapi tiba-tiba di ujung ceritanya menarik, tiba-tiba jalan gitu ya. Udah saat ujung-ujungnya dagang. Tapi begitu ya, itu salah. Ya, jadi merawat orang kan suka diceritain, nggak terasa kalau kita lagi nawarin produk sebenarnya. Gitu. Tapi mulai dari teman-teman sendiri. Enggak, semua orang yang saya kenal dan saya punya kontak mereka saya publish di Facebook waktu itu ya. Baik. Waktu saya masih megang Medina Akikah sebagai marketing, saya hampir setiap hari nulis cerita. Hari ini orderan kemana? Ini hari ini ada 20 ekor, Masya Allah kita keteteran banget nih, tapi kita berusaha lah. Padahal sebenarnya di situ ada sisi kita sampaikan, kita ini laku banget loh, sampai yang laku, yang beli pesan 20 ekor sehari, masa nggak pesan ke saya gitu kan. Pesan tidak tertulisnya begitu. Iya. Tapi kalau seperti ngiklan, seperti apa, ada nggak, Seth? Saya dulu pernah ngiklan tapi jarang. Saya jarang iklan berbayar, saya organik aja, Seth. Masya Allah ya, ini organik. Artinya boleh dikatakan di antara cara marketing Medina Akikah itu mungkin terbanyak lewat sosmed? Ya, sosmed, kemudian apa tadi, aplikasi WA gitu. Kalau WA itu gimana, memanfaatkan WA itu setiap hari harus nulis di story WA itu. Oh, di storynya. Cerita. Karena kita akan dikenal orang sesuai dengan apa yang kita tulis setiap hari. Kalau kita tulis tentang akikah, orang akan mindsetnya, oh Fairuz itu akikah usahanya gitu. Meskipun saya punya lini usaha lain, tapi itu jangan ditulis karena nanti brand saya rusak gitu loh. Biar orang kenal saya akikah aja gitu. Iya, Masya Allah. Kalau mau brand lain ya namanya ganti aja, jangan Fairuz lagi, misalnya Adnan. Kan nama saya Muhammad Adnan kan. Tapi ada juga kawan-kawan kan rata-rata ya, semua orang yang mulai bisnis, mulai bikin usaha kan punya sosmed tuh. Cuma bedanya kadang-kadang saya lihat dan banyak yang lebih banyak tuh kadang-kadang tuh yang view sedikit, kemudian yang like sedikit, yang itu apa mungkin faktornya tempat antum bisa jadi sarana sosmed bagi orang lain tuh sulit untuk dimonetis jadi sarana iklan, tapi antum Medina Akikah Masya Allah. Ini mudah sekali sebenarnya. Kuncinya adalah di keterampilan menulis atau keterampilan bercerita ya. Ya, bercerita itu bisa melalui lisan, bisa tulisan. Nah, tulisan itu novel yang tidak terjadi aja laku, penggemarnya banyak, apalagi benar-benar terjadi. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita kan sering melihat keajaiban-keajaiban itu sering banget. Gitu, misalnya kita nyeritain tadi ya musibah, kambing saya hari ini dicuri. Mohon maaf saya nggak bisa buka orderan. Atau kemarin di Idul Adha, Idul Adha kan di Indonesia berbeda pendapat, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Hari Sabtu Ahad kantor saya nggak tutup, Ustaz, karena hari Sabtu, hari Ahad itu ada pesanan dua-duanya. Ibu-ibu tetap masak gitu. Itu diceritain. Ya Allah, saya sih pengennya istirahat, libur, tapi karena gimana ya? Iya. Jadi ceritain aja gitu. Iya. Karena saya ngikutin Facebook antum dulu, memang saya lihat itu yang menarik. Karena kita karena kalau akikah kan kebutuhan kita mungkin pas lahir anak kan, tapi kan ini kan walaupun nggak lahir kita ngikutin, kenapa? Karena keunikan cerita tadi, keunikan cerita menarik. Masya Allah, tabarakallah. Ya baik, jadi luar biasa Medina Akikah ini bagi saya inspirasi yang memang sangat layak untuk dicermati bagi kawan-kawan yang ingin bikin usaha, ingin membangun bisnis dari awal. Silahkan dikepoin dah. Dan saya nggak punya hutang sama sekali, Ustaz. Masalah, dan beliau nggak perlu berhutang. Saya nggak pernah kredit. Masalah nggak pernah kredit, nggak pernah hutang, nggak pernah apa, semuanya. Apa adanya. Masalah. Apa yang kita punya tuh bisa kok kita create. Masalah. Tawakal sama Allah ya tentu ya. Nah itu jadi jawaban bagi mereka yang punya alasan nggak bisa usaha karena nggak punya
modal. Ternyata beliau membuktikannya tidak ada hutang sama sekali sejak awal usaha. Saya nggak pernah hutang finance atau bank untuk modal Iya. usaha. Saya Dan nggak juga mungkin dari itu. ada yang nanya, oh nggak hutang karena mungkin modalnya sudah banyak sekali atau enggak? Ya, saya ceritain ini. Atau uangnya tabungnya udah banyak itu? Ustaz kalau ingat dulu waktu saya kerja di sini, motor saya Honda Beat tahun 2006. Iya, Saya jual seharga 4,5 juta laku segitu. Iya. Saya belikan motor jelek seharga 2 juta. Jadi saya dapat 2,5 juta itu untuk beli alat. Masya Allah. Tapi karena alat 2,5 juta itu semua nggak cukup, jangan semuanya beli. Maka tadi ada rumus saya tidak, pinjem, sewa, beli. Oh ini dia yang Kalau menarik uang cuma 2,5 juta, waktu itu saya masih ingat, jadi kompor yang besar itu, Sat. Kompor namanya kalau istilah di pasar kompor cor atau kompor 1000 mata, yang besar dan panas banget. Iya. Itu harganya waktu itu 450 sama tabungnya sama segala macamnya itu 600-an lah. Iya. Waktu itu samping rumah saya pas itu pedagang keripik, dia gorengnya seminggu sekali. Sekali goreng banyak, habis itu dibungkus kan, kompornya nganggur, saya pinjem. Dipinjam ya? Pinjem bayar, sewa Iya maksudnya, Masya Allah, jadi nggak perlu beli maksudnya? Nggak beli, kenapa harus beli gitu kan? Masya Allah. Sekali saya pakai, saya bayar 50.000, seneng kan? Ini luar Dia biasa. dagang dapat 50.000. Luar biasa nih. Kalau beli berapa tuh? Ini anak tuh nggak nyangka, maksudnya ada cara yang mungkin tidak banyak orang yang melakukan. Artinya beliau ini mungkin tadi katakan bahwa nggak punya hutang, dari awal nggak berhutang, tapi ada mungkin yang diantara kita mengatakan ya mungkin banyak tabungannya gitu. Ternyata enggak. Enggak, sama sekali enggak. Beliau tuh jual motor, Motor laku berapa tadi? 4,5. 4,5 juta saya belikan motor. Beli lagi 2 juta buat 200. motor yang lebih jelek, yang 2,5, yang 2 jutanya itu. 2.200.000 lah kurang 2.200.000 itu kemudian buat beli alat. Masya buat Allah, beli itu alat, ya. luar biasa. Ini Karena anak gini, Sat, cerita yang luar motor biasa jelek, nih. motor Iya. jelek yang pakai saya, customer kan nggak tahu. Iya, Karena betul. semua pengiriman, nah ini pentingnya juga. Iya. Jangan buru-buru jadi OKB, orang kayak baru. Udah untung langsung ambil mobil, jangan. Iya. Strategi yang keliru. Kuatkan dulu diri kita, pilar-pilar ekonomi bisnis kita, baru belanja-belanja. Masya Allah. Jadi strategi saya sejak awal pengiriman, walaupun cuma 50 box, walaupun cuma 100 box, saya kirim pakai, mohon maaf ya, taksi online lah. Oh. Yang depannya ada gogonya itu lah. Jadi antum pun sampai ngirim pun, walaupun motornya maaf Motor saya jelek. kurang sumpah. kondusif, jelek, tapi antum nggak ingin menunjukkan. Jangan. Ketawaduan itu. Orang nggak boleh lihat bagaimana keadaan keuangan kita Pantesan dulu antum ngirim waktu kita pesen tuh pakai taxi ya, Iya. pakai Bluebird malah kalau nggak salah. Zaman dulu masih. sebenarnya. Hampir jarang. Itu hanya sekian persen. Seringnya saya pakai itu tadi Oh, iya. taksi online, Oke, Gokar oke. lah, Gokar sebut Iya, nama aja. iya, jadi artinya. Jadi kadang yang ngirim Avanza Iya, iya. putih, Betul, yang betul. ngirim ini. Iya, anak dulu inget itu. Jadi tiba-tiba, oh ini yang ngirim keren juga nih. Saya Orang pikir yang mobil ngirim antum, mobil saya, ternyata padahal bukan ya. Dan Oh, itu kita saya- kasih tips. Zat. Iya, iya, Jadi iya. misalnya tarifnya 150.000, kita kasih Iya. 150.000 jasa nuruninnya. Terus ada lagi satu saat kalau udah ngirim tolong fotoin. Oh. Jadi driver kan kita tambahin 30.000, suruh moto kan, Mau. saya jadi punya update. Iya, Alhamdulillah tadi ngirim Depok nih buktinya. Padahal ngirim bukan mobil Iya, kita. masya Allah. Mobil rusak urusan kamu, ya kan cicilan kamu yang mikir gitu. Masya Allah. Pokoknya yang nonton podcast ini banyak untung nih Seth nih. Banyak kiat-kiat Insya yang Allah, menurut mudah-mudahan. saya out of the box gitu. Di luar kotak yang saya sendiri nggak membayangkan dari situ. Baik Seth, ini sebenarnya kita ingin berpanjang lebar nih, cuma waktu juga membatasi. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin dari sisi ini. Kita saksikan ya VT dari ada VT tentang Medina Akikah. Mungkin coba kita lihat. Ini kandang Depok, Sat. Saya dulu punya supplier dari Depok. Ini Mbak CS. Iya iya. Ini semua pembelian lewat sini beliau. Iya. Nah, ini Medina Akikah, ini menu nasi kebuli. Ini masih kebuli ya. Di studio. Ini sekarang masih ada juga yang Masih kebuli. ada semua. Ini lem teriyaki. Iya artinya yang mau lem teriyaki. Artinya yang masih mau kebuli pun Arab-Araban masih ada. Masih ada semua. Hmm, Ini yang paling ekonomis. iya iya. Gulai. Jadi ada yang paket ekonomis, ada juga yang mahal. Ada yang semuanya Medium. sebenarnya mahal. Oh, Cuman semua. yang paling murah namanya ekonomis. Gitu. Oke. Karena kenapa mahal? Karena bahan yang kita cari yang terbaik. Masya Allah. Jangan kita nurunin harga murah tapi rasa orang kecewa gitu. Baik baik. Masya Allah. Jadi price is identity. Harga adalah sebuah identitas gitu. Iya iya. Masya Allah. Ya baik. Masya Allah, tabarakallah. Seth. Jadi luar biasa. Mungkin ada kiat-kiat ataupun pesan-pesan yang mungkin bermanfaat buat rekan-rekan kita yang mau buat usaha. Mungkin bisa antum simpulkan singkat tapi agak lengkap gitu mungkin. Iya. Oke kawan-kawan. Satu inspirasi ya. Saya pernah baca buku bagus sekali.
Tadi saya sedikit buka, price is identity. Harga adalah identitas. Jadi kalau Anda jualan baik produk, barang ataupun jasa, jangan murah. Gitu ya. Karena ada sebuah hukum psikologi marketing yang menyatakan mahal sama dengan bagus. Benar nggak Mas? Ada dua pakaian warnanya merah, dua-duanya merah, mereknya nggak kelihatan, dua-duanya digantung di atas tempat yang tinggi gitu. Kemudian kita dari bawah nggak bisa ngeraih gitu kan. Kita harus pakai alat gitu, tongkat atau apa untuk ngambil toko baju Ustaz. Cuman kita hanya lihat dari jauh tuh yang ini satu potong harganya 600.000, yang ini harganya 150.000. Tanpa kita mengambil barangnya, tanpa kita pegang kainnya, kita sudah bisa bayangkan yang bagus yang mana? Yang mahal. Yang mahal. Nah, itu psikologi marketing. Biasanya orang nyangkanya yang mahal gitu. Ya pasti begitu. Secara logis begitu. Itu ilmu psikologi marketing begitu. Jadi mahal sama dengan bagus. Jadi kalau Anda menjual barang jangan murah. Tapi mahal kan nggak kebeli. Mahal pasti terbeli asal logis. Ya, kenapa mahal? Karena kambingnya pasti sesuai syariat. Kalau kambing kecil bisa saya kasih murah, tapi kan nggak sesuai syari. Gitu kan. Dalam semua bisnis lah, seperti bekam atau apa jasa ya. Cukur rambut, ada cukur 60.000 sama cukur 8.000, pasti orang bilang bagus yang 60.000. Apa 60.000 mahal? Enggak, nyatanya ramai. Sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan alasan atas kemahalan itu? Mahal itu harus asal logis. Logis itu kewajiban ya. Kalau tadi harus ini kewajiban. Kenapa mahal? Misalnya, karena di sini nggak ada ngantri. Berapapun yang datang langsung dipotong. Misalnya nih, yang potong bisa tangan kanan kiri gitu. Misalnya itu. Itu kecepatannya. Karena waktu. Kemudian yang kedua adalah berikanlah dalam sebuah bisnis itu kepastian. Orang nggak boleh meraba ketidakpastian. Ini berbahaya dalam bisnis. Saya pesan rumah tanggal sekian, jadi harus jadi. Apapun yang terjadi, kiamat, kalau kiamat kecuali ya harus jadi. Contohnya gini Zat. Dulu di Jakarta dan kota-kota besar ada taksi yang sangat menjuarai, warnanya biru lah ya, sebuah merek warnanya biru. Tiba-tiba ketika ada taksi online dia habis. Banyak driver yang balikin kunci, nggak sanggup lagi, bahkan mereka ngambil cicilan buat ikut taksi online. Apa bedanya taksi online dengan taksi biru tadi? Taksi biru yang saya pernah naik, pengalaman saya, sopirnya pasti ramah, sopir pasti seragam, mobil nggak ada yang rusak, AC pasti dingin. Kenapa kalah dengan taksi online? Salah satu faktornya kepastian harga. Taksi online, kita belum pesan aja, kita udah tahu, saya mau ke Cipayung, pasti 54.000. Mau di jalan nanti macet, mau di jalan hujan, 54.000. Taksi biru, kita udah naik pun, kita nggak tahu kita nanti habis berapa. Hanya Argo yang berbicara gitu kan. Semakin dia berjalan melambat karena kemacetan, kita gelisah, duh naik mahal gitu kan. Itu kepastian. Anda harus bisa membangun sebuah kepastian, dan untuk membangun kepastian Anda harus punya cadangan. Yang kalau terjadi apa-apa, yang salah adalah kita. Karena ini manajemen ada di kita, kok bisa salah? Jangan sampai orang, inilah kenapa produk-produk besar ada garansi, ada sebuah mobil baru dari China itu garansi servisnya sekian, karena dijamin melalui riset mobil ini pasti nggak ada masalah. Gitu. Masya Allah. Jadi itu sangat penting. Mahal itu harus, tapi harus logis. Kenapa mahal? Karena orang juga nggak mau dikasih barang jelek, kasih barang murahan, orang nggak mau gitu. Karena kalau kita kemudian jual murah pun banyak dilema saja. Banyak dilema, pasti untungnya dikit, kita nyari sana sini sulit. Terus kesannya juga itu nggak keren gitu ya. Nah, seperti tadi, mahal sama dengan bagus, murah sama dengan jelek. Itu image yang nggak bisa dihapus begitu. Kecuali barang mahal, kemudian harganya promo, itu lain lagi, bukan harga murah itu. Lagi ada promo ya, itu juga strategi. Masya Allah. Jadi pastinya masih kurang sih sebenarnya kita ngobrol sama Ustadz Adnan ini, Ustadz Fairuz, tapi masalahnya adalah waktu. Jadi kita juga karena caranya itu inspirasi plus, kita ingin juga bukan hanya inspirasi secara usaha, tapi kita juga ingin istifadah, ingin mendapatkan manfaat dari inspirasi yang lain yang bersifat diniyah, bersifat keagamaan, bersifat ibadah, dan juga ukhrawi. Umumnya orang itu kan kadang-kadang usaha ya sudahlah, walaupun di dalam Islam usaha itu juga kebaikan saja, kalau diniati ikhlas, ibadah, halal juga itu berpahala. Tapi mungkin kita tahu bahwa Ustadz Adnan Fairuz ini beliau juga di tengah bisnisnya itu masih mikirin dakwah, begitu saja. Mungkin spirit yang bisa ditularkan ke kawan-kawan ini, kenapa kita harus tetap mikirin dakwah, Ustadz? Ya. Atau mikirin ukhrawi lah, amal saleh gitu. Iya. Karena bisnis kan kalau misalnya saya meninggal sekarang atau nanti, itu harta bisnis yang saya bangun akan pindah tangan ke anak saya, ke istri saya. Jadi ke harta hak waris, tapi yang nggak bisa diambil orangnya adalah amal jariah saya. Artinya kalau Ustadz misalnya atau siapapun sukses, kekayaannya banyak,
tidak dibawa semua semuanya. aja. Makan enak tuh paling berapa sih? Paling 10 menit lupa rasanya. Bentar lagi dibuang jadi kotoran. Tapi yang perlu kita bangun adalah akhirat itu. Jadi kita cari dunia untuk membangun akhirat kita. Masya Allah, ini luar biasa. Terus untuk saat ini yang mungkin fokus hal-hal lain yang mungkin yang antum maksud tadi untuk dakwah itu apa yang dilakukan saat sekarang? Saya membangun MI Tahfidz, merintis MI Tahfidz ya. Di dekat rumah saya, alhamdulillah murid pertamanya anak saya. Sekarang murid terbanyak ya anak saya. Oh, jangan-jangan memang awalnya niatnya untuk anak sendiri, untuk mendidik anak, tapi kemudian berkembang gitu. Juga dan harus berkembang juga. Karena itu pesan abah saya rahimahullah sebelum meninggal kena COVID itu. Kamu jangan kerja terus, gitu kan. Kamu kan anak syariah gitu. Kalau dakwah kamu yang dengerin semasjid berapa gitu. Tapi kalau didik generasi sekali lulusan nanti mereka jadi LC, mereka jadi asatidzah, jadi dai besar. Harus perbaiki niat terus. Iya, Masya Allah. Jadi ini juga bagus karena terus terang kalau ngomong dakwah itu kan nggak hanya lisan saja. Mungkin kawan-kawan yang lain mungkin punya cara yang lain menyukseskan mempelopori kajian, tapi Ustadz ini karena memang lulusan syariah, jadi memilih setelah Medina Akikah beres, cabangnya ada, manajemen berjalan, kemudian sekarang ngurus tahfidz. MI Tahfidz. Iya, jadi madrasah ibtidaiyah tahfidz. Dan lokasinya di Bogor juga, Ustaz ya? Di dekat rumah saya, hanya 50 meter dari rumah. Oh, Masya Allah ya. Luar biasa, Ustaz. Jadi luar biasa. Dan mungkin tentang tahfidz ini juga, tapi memang kenapa pilihannya tahfidz, Ustaz? Dan ini anak kecil kan? Ibtidaiyah kan anak kecil. Kenapa tahfidz? Ya kan tujuannya saya mendidik anak saya awalnya. Anak saya harus lebih bagus dari saya. Dulu saya ketika SD belum tahfidz. Anak saya harus tahfidz gitu kan, biar Al-Qur'annya dari kecil itu terbiasa. Orang menghafal Quran itu kan yang kita ambil tentu selain pahala habitnya. Kalau dia setiap hari ngafal, nanti dia besar insya Allah tiap hari pegang Quran gitu. Kalau nggak ada Quran, nggak ada kebiasaan yang dia pegang handphone, bahaya nanti diajak ngomong pegangnya handphone gitu kan. Tapi kita install habitnya, kebiasaannya, setiap hari ada setoran malam. Kalau belum punya hafalan nggak bisa tidur, aku masih kurang seayat lagi nih, gak enak sama ustadz kan gitu kan. Malu sama teman, akhirnya jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi di satu sisi bagaimana menekankan ke anak-anak sendiri, tapi kemudian dikelola dengan profesional sehingga menjadi ini. Kalau minat masyarakat gimana saat ini? Minat masyarakat, guru, bahkan salah satu guru yang ngajar tempat saya ini MI-nya kampung, Ustaz, cuman papan tempel-tempel. Kapan-kapan main, Ustaz. Oh, itu yang ngajar tuh salah satunya S2, udah pernah pelatihan ke berbagai negara. Jadi walaupun dimulai sederhana tapi tetap profesional. Kita karya boleh kecil tapi pikiran harus besar. Perusahaan boleh satu lapak tapi pikiran perusahaan. Masya Allah. Taib. Jadi luar biasa nih. Jadi beliau ini dari awal tadi yang kita melihat ada mutiara-mutiara inspirasi yang bisa kita ambil insyaallah dari awal. Mungkin saya ulang sedikit saja. Jadi beliau masih bekerja dan dulu beliau host di salah satu TV dakwah. Tapi sambil bekerja itu belajar ya, Ustaz ya. Jadi malah istilahnya kayak dimodeli perusahaan. Dalam arti jalan kemana-mana, ketemu, digaji juga, ketemu narasumber dan bisa memilih, oh saya bisa begini insyaallah gitu. Iya betul. Kemudian yang pimpinan perusahaannya Jos itu. Kemudian yang kedua, beliau bisa membangun sebuah mindset bahwa usaha saya harus beda gitu ya, harus punya nilai plus dibanding sejenis supaya ada alasan untuk eksis gitu ya. Terus yang ketiga, beliau bisa memulai, nah ini yang sulit kadang-kadang, memulai tanpa berhutang, tanpa pinjam modal, tanpa investor, tanpa apapun. Tapi beliau, dan tanpa tabungan yang banyak juga gitu. Tapi beliau jual motor, motornya dikecilin, sisanya itu buat beli alat masak. Itu luar biasa gitu. Dan kemudian beliau menguasai juga cara menjual ya. Berarti nggak pernah ngangkat marketing, bayar marketing mahal, enggak kan? Itu enggak. Jadi langsung beliau cerita aja di sosmed, kemudian bagaimana hal-hal yang unik dicerita. Jadi nggak langsung nih akikah sekian, enggak ya, tapi langsung cerita-cerita dulu, storytelling lah. Ini luar biasa. Dan sebagai penutup, Masya Allah, beliau tidak lupa bahwa setelah Allah mudahkan usahanya, punya cabang di beberapa kota, dan juga beliau membuka kemitraan, tapi beliau juga tetap komitmen dengan dakwah. Bagaimana beribadah kepada Allah, kemudian mendidik anak-anaknya dan juga lingkungannya supaya
di samping sukses usahanya, tapi juga yang paling penting justru Ustaz ya, yang paling penting adalah akhirat Ya, itu yang tetap utama. terjaga. Ya, Masalah ya. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair atas kunjungannya, dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lain di waktu lain lagi insyaallah ya. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallah.